Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini aku akan bahas saham GGRM atau gudang garam. Jadi kalian ini bisa lihat profil mereka ya. Ada tentang kami, investor, dan lain-lainnya. Ini ada gudang garam family, Surya family, dan lain-lainnya. Ini Kretek juga ada. Di investor kalian bisa lihat informasi keuangan, informasi saham, dividen, RUPS, dan lain-lainnya. Ini websitenya itu gudanggaramtbk.com. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Gudanggaramtbk.com kalian bisa lihat sendiri. Kita langsung masuk ke profil singkatnya aja langsung. Mereka berdirinya itu, pencatatan itu 1990 ya. Ini udah lama banget. Berdirinya mungkin lebih lama lagi ya. Nah, ini jajaran direktur komisaris gudang garam. Harusnya sih mereka nggak ada isu negatif ya dari manajemen mereka atau dari keluarga mereka ya. Nggak ada sih. Kita langsung lihat ke bagian pemegang saham. Karena mereka aman, tidak ada, bukan bisnismen yang suka melakukan kejahatan, jadi kita lewatin aja soal itu. Kita langsung ke bagian pemegang saham. Surya Duta Investama, Surya Mitra Kusuma ya. Mereka pengendalinya ini. Keluarga ya, keluarga dari, mungkin keluarga dari Susilo Wonowijojo kali ya. Karena banyak nama Wonowijojo-nya. Jadi mungkin ini dikendalikan oleh Susilo Wonowijojo. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kalian tinggal ketik nama mereka, lalu cari di Google. Atau kalian tinggal ketik aja pendiri gudang garam. Ini pengendalinya bagus. Mereka ingin mengendalikan perusahaan ini. Masyarakat 24% ini juga bagus komposisinya. Nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Ini oke nih, bagus komposisinya. Sisanya, oke, ini anak usahanya mereka. Ternyata banyak loh, jasa hiburan, entertainment, investasi, konstruksi, perdagangan, dan lain-lain. Bahkan ada industri kertas ini. Banyak ya, kalian bisa ngecek sendiri nanti. Ini profil singkat mereka, kita lewatin aja. Tentu saja kalian udah tahu ya, ini gudang garam ini produknya apa. Jadi nggak perlu dijelaskan secara detail. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan. Ini dalam jutaan rupiah ya, dalam jutaan rupiah berarti semua angka yang di sini dikali 1 juta. Uang cash mereka itu 4,5 triliun, persediaan mereka yang paling banyak 42 triliun. Wah, ini banyak banget nih. Ini persediaannya apa aja, kita akan cek ya. Persediaan nomor 5, 42 triliun itu isinya apa aja. Nomor 5. Oh, kelewatan. Nah, ini persediaan. Barang jadi atau barang dagangannya 11 triliun. Bahan baku 25 triliun. Pita cukai, nah 3 triliun ini pita cukai. Suku cadang, berarti mereka paling banyak barang jadi atau barang bahan baku yang paling banyak. Oke, berarti ini yang siap dijual nih 11 triliun. Bahan baku pembantu 25 triliun. Oke. Mungkin bahan baku itu ininya ya, daun rokoknya itu. Jadi yang bisa di cash secara langsung yang 11 triliun tadi ya, yang bisa langsung dijual. Ditambah 4, ditambah 2, berarti 15 tambah 2, 17 triliun. Nah, kisaran 17 triliun ready cash dalam waktu jangka pendek. Kita akan lihat utang jangka pendek mereka. Data totalnya 24 triliun. Tadi kita hitung 17 triliun ya. Masih belum menutupi, tapi itu kan kita lihat omsetnya berapa nanti. Omsetnya pasti harusnya bisa lebih dari itu ya. Nah, omsetnya sendiri 93 triliun, jadi aman ya. Utang jangka pendek mereka harusnya aman. Nih, dan tadi kan hitung kalau misalnya mereka bangkrut,
Ini pasti dijual semua, nggak mungkin nggak dijual. Jadi ya dapat-dapatnya 51 triliun aset lancar. Ini aset lancar mereka bisa menutupi utang jangka pendek mereka yang sebesar 24 gitu. Ini utang cukai PPN dan pajak rokok 19 triliun. Pinjaman jangka pendek, pinjaman bank juga kecil, utang usaha juga kecil. Ya paling gede jadi utang cukainya aja. Utang cukai PPN dan pajak rokok ini kan bisa dibayar belakangan ya harusnya ya. Setelah terjadi transaksi antara yang konsumsi rokok atau perokok dengan trading ya. Atau ini kan pasti jualan ke distributor. Dari distributor jualnya ke kios atau warung. Nah ini jadi bayarnya belakangan meskipun ini sebutnya utang gitu. Jadi harusnya ini nggak masalah. Ini besar di sini nggak masalah. Jadi jangka pendek aman. Total utang ya, kita lihat total utang. Total utangnya 27 triliun, kecil. 27 triliun. Liabilitas imbalan pasca kerja ya kecil ini. Jadi yang paling besar ini, utang cukai. Dan ini pun juga bayar belakangan jadi mudah lah. Oke, ekuitasnya 56 triliun berbanding dengan modal utangnya. Modal utangnya 27 triliun, jadi tetap lebih besar ekuitas, artinya bagus, sehat lah ya. Karena porsi utangnya lebih kecil. Secara utang mereka aman. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Nah ini naik ya sebenarnya, tapi naiknya tipis banget nih omset mereka dari 2021 ke 2022 naiknya dikit banget. Ini aku nggak tahu naiknya dikit karena memang perokoknya sudah mulai berkurang atau tidak ada prospek perokok baru lagi. Aku pribadi nggak ngerokok ya. Aku pribadi nggak ngerokok dan ketika ditawarin rokok aku nggak mau. Jadi mungkin industri rokok ini sudah mulai mentok kali ya. Jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada perokok baru istilahnya. Siapa yang mau mengotori paru-paru gitu kan. Tapi buat teman-teman yang merokok ya, nggak tahu juga sih apakah kalian menawarkan rokok ke teman kalian atau enggak. Kalau saya ditawarin rokok oleh teman, saya biasanya nolak gitu. Jadi mungkin sudah mulai mentok. Perokok baru udah mulai nggak ada mungkin ya. Gitu. Oke, beban biaya pokok penjualan naik. Naiknya lumayan banyak, sekitar 5 triliun. Kita lihat beban nomor 22 ya. Nah, ini nomor 22. Bahan baku turun sebenarnya. Yang naik kita lihat apa yang naik? Pita cukai ternyata. Ini pita cukai nih. Dari 70 menjadi 74. Sebenarnya yang di atas-atas nggak ada yang naik signifikan. Yang naik signifikan itu pita cukai. Iya. Jadi kesimpulannya biaya pokok penjualan rokok dan kertas karton. Oh, kertas karton juga. Oh enggak sih, ini bukan ini hasil jumlah. Ini hasil jumlah, jadi bukan. Ya, yang naik banyak itu di pita cukai dan PPN, pajak rokok. Dan ini kan 30 September kan. Dan ini belum ini loh, berita tentang kenaikan cukai lagi. Jadi kan tahun ini cukai naik lagi kan, dan ini mungkin akan menggerus lagi laba bersih dari gudang garam. So, ini akan berat ya bagi gudang garam ya. Jadi laba bruto mereka akan mengecil lagi. Dan kita lihat ya laba brutonya. Yang tahun lalu itu tahun 2020 ya Mas, 2021 10 triliun turun menjadi 7 triliun. Karena ada pita cukai yang naik. Jadi ini kena biaya yang naik itu karena pita cukai ya. Kalau ini naik lagi di tahun ini pasti berkurang lagi nih. Dan keuntungan mereka jadi berkurang lagi. Mereka nggak rugi, cuma keuntungannya berkurang aja. Pendapatan lain kecil lah ya, turun dan lain-lain.
Laba usaha turun banyak dari 5 triliun menjadi 2 triliun. Lalu di laba bersih 4 triliun turun menjadi 1 triliun. Dan pita cukai naik lagi, otomatis beban mereka naik lagi. Dan kalau misalnya mereka nggak naikin harga, ini bebannya ke mereka, tapi kalau misalnya mereka menaikkan harga, bebannya ke konsumen. Dan ketika bebannya diserahkan kepada konsumen mau beli atau enggak, itu permasalahannya kan. Makin mahal kan pasti otomatis. Jadi secara laporan laba rugi sih mereka kurang menarik ya. Omsetnya naiknya dikit, terus beban biaya karena pita cukai ya naik juga lumayan banyak, mengakibatkan laba bersih mereka turun, laba bruto juga mereka turun. Oke, next. Laporan ekuitas kita lewatin. Perubahan ekuitas miring-miring, gak enak lihatnya. Oke, kita masuk ke arus kas. Nah, ini arus kas mereka selalu positif ya, dari tahun 2021 sampai 2022. Oke, ini bagus. Berarti kesimpulannya mereka dari laporan keuangan yang terbaru 30 September 2022, kuartal 3 ya. Ini mereka kalau dari sisi utang mereka aman. Mereka perusahaannya sehat, uangnya banyak. Uang kas selalu positif ini. Tapi problemnya mereka ada di keuntungan mereka berkurang karena pita cukai ya. Laba bersih mereka turun. Dan tahun ini pemerintah menaikkan cukai lagi, tarif cukai. Dan sudah pasti di tahun ini keuntungan mereka akan berkurang lagi. Itu sudah pasti. Jadi untuk tahun ini suram bagi perusahaan rokok ya, terutama gudang garam. Ini akan turun lagi nih laba bersihnya aku yakin. Karena pita cukainya naik di tahun ini. Next, nah ini rekap tahunan ya. Dari websitenya ini, aku cari informasi keuangan, aku rekap ke sini. Ini poin-poin pentingnya. Kita lihat dari sisi ekuitas dulu karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Ini dari 2016 sampai 2021 mereka ada peningkatan, tapi di 2022 mereka turun. Ini turunnya karena apa? Kita coba ngecek ya. Nah, disinilah laporan ekuitas kita bisa ngecek mereka ekuitasnya kurang karena apa gitu. Nah, oke. Jadi ekuitas mereka itu berkurang karena ada dividen cash. Ini ada dividen cash ya. Jadi mereka bagi dividen 4 triliun. Akhirnya yang ekuitas mereka 59 triliun berkurang menjadi 56 triliun. Ini labanya ya. Labanya 1,4 triliun tadi ya. Laba bersih. Jadi ekuitas bisa naik karena ada laba bersih. Tapi kalau misalnya cash-nya berkurang, dividen cash nih. Jadi akhirnya ekuitasnya berkurang. Jadi ekuitasnya berkurang karena cash. Ada dividen maksudnya, ada dividen. Jadi yang masuk 1,4 triliun, yang keluar 4,3 triliun. Ya akhirnya ekuitas mereka berkurang di tahun ini. Di tahun lalu ya, 2022, kuartal 3. Jadi ini sempat naik. Mungkin ini laba masih tinggi ya. Dari 2016 sampai 2021 laba masih tinggi. Dan di 2022 karena pita cukai atau tarif cukai itu naik, mengakibatkan laba menipis, sementara perusahaan tetap ingin membagi dividen yang besar, akhirnya ekuitas mereka berkurang di tahun ini. Jadi akhirnya rally kenaikan ekuitas ini terpatahkan di tahun 2022 karena tarif cukai. Oke, ini apakah bisa turun lagi? Kemungkinan bisa. Karena di tahun 2023 ini tarif cukai naik lagi. Arus kas selalu positif, ini bagus. Laba bersih. Mereka perusahaan yang selalu menghasilkan laba, ini bagus. Dan kita lihat ya, 2016 sampai 2019 laba bersihnya selalu naik dan mulai mengalami penurunan di tahun 2020, 2021.
ada biaya-biaya yang naik, terutama tarif cukai ya. Omset mereka sebenarnya naik. Omset ini mereka sebenarnya naik sampai 2022, cuman biaya mereka naik juga. Akhirnya laba bersih tergerus, ekuitasnya mulai naiknya pelan, akhirnya drop karena dividen. Jadi kesimpulan untuk rekap tahunannya, mereka cenderung ini ya, sudah mulai berbalik arah. Jadi yang dulunya naik, sekarang udah mulai berbalik arah menjadi turun. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk GGRM. Ini mungkin 2023 bisa turun lagi ya, karena tarif cukainya naik lagi. Nah, kita lihat di posisi harga 18.050 ya. Dar mereka itu di posisi 17,39 kali. Ini sudah agak mahal ya. Tapi anehnya PVBR mereka di bawah 1 kali. Jadi secara ekuitas mereka sebenarnya harganya sudah murah. Namun dari sisi laba, mereka kemahalan. Artinya gini nih, laba bersih mereka itu kecil banget. Jadi ekuitasnya mereka murah secara harga ini ya, dari perbandingan harga dengan ekuitas mereka murah. Namun karena laba bersih mereka tipis, akibatnya secara PE rasio itu mahal banget gitu, bukan mahal banget, mahal gitu. Jadi ini mungkin ini murah, cuman labanya tipis banget, akibatnya PE rasionya mahal. Nah, ini nih dividen yield, tadi mereka baginya lumayan banyak, 4 triliun. Jadi dividen yield mereka itu 12% per tahun. Jadi mungkin harga saham mereka boleh turun, namun dividen mereka itu kuat atau kenceng lah. Tapi kalau mereka lakukan hal itu terus-menerus, yang mereka bagi dividen lebih besar daripada laba bersih, ini ekuitasnya akan terus tergerus setiap tahun. Ini contohnya ini ya, yang laba masuk 1,4 triliun tapi mereka bagi dividen 4,3 triliun. Otomatis ekuitas berkurang. Jadi kalian akan rugi di harga saham gitu. Jadi meskipun ini udah murah secara ekuitas tapi mahal secara laba bersih. Dividennya ini bisa dikatakan murah karena 12% ya per tahun, 12% per tahun. Tapi kita lihat tahun 2023 ini mereka bagaimana. Nah, ini ROE mereka tipis ya, artinya laba dengan kekuatan 56 triliun ini, mereka hanya mampu menghasilkan 1,4 triliun. Jadi ROE-nya itu mereka tipis banget, 3,53%. Makanya aku bilang karena laba bersihnya tipis, akhirnya PER-nya itu mahal. Ini secara valuasi ya. Jadi ini agak bahaya sih kalau laba mereka tipis dan semakin tipis di tahun depan, dan apalagi kalau mereka bagi dividennya gemuk terus setiap tahun, ini pasti tergerus terus. Kita lihat 2023 nanti. Ini tanda bahaya sih sebenarnya. Oke, kita lihat public expose, siapa tahu mereka ada rencana baru atau taktik baru untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka ya. Bisnis mereka terutama. Ini Susilo Wijojo, kemungkinan beliau adalah pengendali perusahaan. Ya, jadi banyak keluarga Wono Wijojo. Ya, ini satu lagi Wono Wijojo. Nah, ini produk-produknya mereka banyak banget ya, udang garam merah dan lain-lain. Ini strateginya mereka ada 4 pilar: ekonomi, environment, social, governance. Ini ngomongin brand, ini ngomongin marketing. Oh, ini 4 pilar ini sustainable aspect ini, tapi pilar ini yang quality, people, delivering, dan tanggung jawab. Ini semua kupikir kurang begitu penting ya. Tidak ada pembahasan tentang apakah mereka beralih produk dari rokok menjadi
apa gitu kan, produk lain selain rokok gitu, yang mungkin bisa mengangkat kinerja mereka. Ini corporate sustainability, mereka akan tetap terus jualan rokok sepertinya. Mereka nggak mau ganti atau diversifikasi bisnis mereka. Industri volume. Aku nggak ngerti nih. SPMT, SKT, SKM. Mungkin teman-teman yang ngerti dunia rokok bisa ini ya bantu. Apa sih itu SKM, SKM ini? Ini kita lihat turun ya. 2019, 2020, 2021. Sementara 2021, 2022 kayak ada peningkatan. Tapi gue nggak tahu peningkatannya apa. Penjualan mungkin. Industri volume. Overall ya, COVID decline di 2020. Market uh, apa namanya terlihat ada pemulihan, tapi ada tapinya. Jadi produk yang mahal ya, ada permintaan yang berkurang, jadi melemah permintaan beli, daya belinya berkurang. Jadi ada pemulihan belanja ya. Ada market share yang kehilangan ya, loss dari 24% menjadi 22%. Oke, ini SKM, SKM, SPNT, nggak tahu nih. Mungkin produk rokoknya kali ya. Development. Decline first half volume primary SKM, FF ini mungkin produknya. Company financial berkurang lah ya, karena ini pita cukai tadi. Sementara omsetnya naik bro. Omsetnya naik, cuman itu biayanya naik juga, naik lebih tinggi. Cukainya lebih tinggi naiknya. Outlook. Recovery. Jadi COVID-19 sudah ada pemulihan ya, tapi real customer retail sales slowing across the board. Jadi penjualan produk mereka itu berkurang, bukan berkurang. Naiknya udah nggak naik lagi atau mentok lah istilahnya ya. Jadi mereka mau marketing untuk tidak perokok menjadi perokok itu susah karena branding rokok itu adalah produk yang merusak badan kan. Jadi aku pribadi pun kalau ditawarin rokok, ayo rokok dong, dibayar 1 juta, aku nggak mau gitu kan. Meskipun dibayar 1 juta gitu. Nggak mungkin teman-teman kalau disuruh rokok bayar, misalnya ada yang mau bayarin 1 juta, mungkin ada yang mau. Tapi kan mereka harus keluar duit 1 juta gitu kan. Itu juga terlalu berat bagi mereka. Jadi untuk membuat tidak perokok menjadi perokok itu sulit. Jadi makanya sudah mulai mentok real customer retail sales slowing. Jadi ya penjualan mereka melambat. Rising pressure affecting disposable income. Oke. Ini ada tekanan ya dari pendapatan. Annual report also had cumulative increase. Jadi intinya ini masa depan. Jadi perusahaan rokok itu sebenarnya itu sulit untuk prospek yang bagus. Meskipun kita lihat teman-teman kita ada yang merokok, dia terus merokok. Masalahnya yang tidak perokok, mau nggak menjadi perokok? Itu masalahnya di situ. Jadi pada suatu titik, industri rokok ini akan mentok. Karena yang tidak perokok, tidak mau menjadi perokok. Masalahnya di situ. Kalau yang video kemarin tentang susu kan, yang tidak minum susu jadi minum susu itu lebih gampang. Tapi kalau ini masalahnya rokok. Oke, sepertinya industri rokok sudah mulai ini ya terbatas. Yang
marketnya sudah mentok istilahnya gitu. Oke, langsung tanya jawab aja. Sesi tanya jawab. Biaya pembangunan bandara, pembangunan bandara 9 triliun dan akan BEP dalam waktu 50 tahun. Sedangkan bandara terbesar kedua Indonesia biaya pembangunannya hanya 2,6 triliun. Mengapa pembangunan bandara Dono ini mahal sekali dan terlihat proyeknya tidak masuk akal dalam hitungan bisnis di mana BEP 50 tahun? Apakah pembelian tanah, penunjukan kontraktor, dan seluruh biaya pembangunan bandara Doho dilakukan terhadap pihak afiliasi atau terkait? Wow. Jadi ternyata selain jualan rokok, mereka mau bisnis bandara ya. Pembangunan bandara Doho merupakan proyek jangka panjang. Harga tanah di lokasi yang berbeda bisa saja berbeda-beda. Pak Istata berhalangan hadir ini, kami belum dapat memberikan jawaban mendasar atas pertanyaan ini. Wah, ini ada bau-bau yang ini nih. Ini kan pembangunan bandara ini otomatis bersentuhan dengan pemerintahan ya. Aku nggak ngerti nih. Yang terbesar kedua aja hanya 2,6 triliun, tapi kenapa ini 9 triliun? Dan ini tidak bisa dijawab. Oke, next. Apakah manajemen gudang garam masih optimis industri rokok secara umum dan secara khusus bagi perseroan? Kita lihat jawaban mereka. Kenaikan cukai yang terjadi tidak dapat diikuti oleh kenaikan harga jual yang proporsional. Nah, ini dia. Harga cukai naik, cuma masalahnya pembeli rela gak nih beli rokok mahalnya naiknya berkali-kali lipat. Bukan berkali-kali lipat sih, naiknya lumayan lah ya. 10% lebih misalnya kayak gitu kan. Mengingat daya beli masyarakat mengalami tekanan sehingga profit perseroan turun, cukai untuk SKM ya kan produk SKM itu produk berarti. Naik sebesar 26% di tahun 2020. Oh, ini naiknya lumayan banyak nih 26%. Kemudian disusul kenaikan 14% di 2021. Wah, makin mati nih. Dan 15% di 2022. Tahun ini 2023 naik lagi, saudara-saudara. Kebetulan kenaikan cukai ketika pandemi lebih tinggi dibandingkan kenaikan cukai di tahun-tahun sebelum pandemi. Sebagai produsen rokok, kami tidak mengharapkan menaikkan harga jual hanya untuk mempertahankan profit mengingat persaingan yang ketat dengan produsen rokok lainnya. Nah, jadi naikin harga itu susah karena ada pesaing. Kalau misalnya mereka naikin harga, lalu pesaing nggak naikin harga, ini mereka mati sendiri akhirnya. Jadi, ya inilah. Apabila perseroan berupaya untuk mementingkan profit di satu sisi, maka akan ada kemungkinan turunnya volume penjualan rokok. Bagi perusahaan, kenaikan cukai bukan merupakan hal yang baru mengingat cukai naik setiap tahun apabila daya beli masyarakat mengalami perbaikan. Maka diharapkan penurunan profit tidak akan berlangsung terus. Kami tetap optimis terhadap masa depan industri rokok Indonesia. Mereka optimis. Tapi kalau kita berpikir secara logik, apakah yang tidak perokok ini mau merokok atau tidak? Gitu masalahnya di situ. Jadi mereka akan targetkan ke anak-anak SMA kemungkinan ya. Jadi mereka sengaja marketing atau promosinya ke anak-anak yang mungkin masih labil, yang masih bisa dipengaruhi, dan mereka masuknya di situ. Dinar Vita. Oke, jadi pertanyaannya, beban cukai mencapai 90% dari beban rokok penjualan. Bagaimana strateginya? Nggak ada strategi apa-apa sih. Naikin harga juga susah. Apabila kenaikan cukai langsung diteruskan konsumen, maka profit tidak akan turun. Namun di sisi konsumen, daya belinya jadi turun ya. Perokok akan mencari rokok yang harganya lebih murah, benar. Masih ada produsen rokok di kelas yang lebih kecil dari gudang garam, jarum, dan sampurna. Dengan beban cukai yang lebih rendah sehingga mereka dapat menjual rokok lebih murah. Dalam hal ini, gudang garam berupaya menjaga untuk tidak menjadi produsen rokok termahal. Bila kami menaikkan harga dan kompetitor di kelas yang sama tidak menaikkan harga, maka rokok gudang garam akan menjadi yang termahal. Dan kondisi daya beli tertekan, maka konsumen akan melakukan down trading, mencoba mencari rokok yang lebih murah. Ini bener banget sih. Ini mereka inilah kesulitan. Bandara Doho yang rencananya akan mulai beroperasi Oktober 2023, apakah sudah ada target pendapatan? Apakah ini merupakan exit strategi perseroan menghadapi sunset industri rokok di Indonesia? Bisa jadi ya.
Ini mereka diversifikasinya ke bandara jauh sekali ya. Kami terus berupaya untuk mencari keseimbangan, di satu sisi menaikkan harga jual agar profit tetap dipertahankan, tidak turun terus-menerus, bla bla bla. Oke, ini yang tadi jawaban nomor satu. Ini yang jawaban nomor dua ya, bandara. Diprakasai sebelum pandemi. Di samping mengharapkan profit, pembangunan ini bertujuan untuk menyediakan bandara untuk Kediri dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kediri dan sekitarnya yang dalam jangka panjang diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi gudang garam. Jadi, pembangunan bandara ini nggak ada hubungannya dengan penurunan rokok ya. Mereka bilangnya begitu, nggak tahu ya. Ya kalau bandara sih, pendapatan dari bandara kecil ya, nggak begitu besar harusnya ya. Jadi nggak mungkin untuk aset strategi, agak mustahil. Kalau mereka aset strategi mungkin beri produk, memproduksi produk konsumen lain ya, bukan bikin bandara. Bagaimana target penjualan dan laba gudang garam di akhir tahun 2022? Ya mereka nggak kasih target, kenaikan cukai belum dapat diteruskan di konsumen, jadi kami harus ada antisipasi. Mereka nggak bisa kasih target ya, mereka terima aja nasib lah, istilahnya gitu. Oke, next. Dengan tarif cukai yang terus naik, apakah gudang garam akan meluncurkan produk baru dengan harga yang lebih murah untuk bersaing dengan produk rokok tier 2? Berapa belanja modal? Belanja modal digunakan untuk apa aja? Oke, langsung aja. Apakah ada produk baru atau enggak ya? Cukai produk baru akan sama dengan produk yang sudah ada. Sama aja dia mereka. Mengeluarkan produk baru dapat menjadi alternatif, namun tidak sepenuhnya membantu. Ya sama aja sih sebenarnya. Mau produk baru atau enggak. Kecuali produknya beda dari rokok ya. Misalnya mereka jual teh tiba-tiba, atau jual kopi, atau jual jus mungkin yang bisa menyehatkan badan setelah konsumsi rokok, misalkan kayak gitu kan. Sebagai contoh, cukai 2022 bla 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 bla. Oke, ini sulit ini udah karena pesaing ya. Untuk memperbaiki profit akan menaikkan harga secara bertahap. Kami berupaya menjaga, oh ini strategi mereka nih bener. Tapi mereka nggak akan naikin harganya itu sekaligus, mereka akan pelan-pelan naikin harganya. Jadi nggak berasa gitu ada harganya naik pelan-pelan. Konsumen jadi nggak kaget istilahnya. Kami berupaya menjaga untuk tidak menjadi produsen rokok termahal. Jadi mereka sambil melihat pesaingnya mereka. Kalau pesaing mereka udah nggak tahan naikin harga, mereka bisa ngikutin naikin harga. Jadi tergantung modal siapa yang paling kuat. Tahan-tahanan aja gitu. Bila GGRM menaikkan harga, maka saingannya bisa ini menang. Meskipun demikian, GGRM tetap harus menaikkan harga ya. Ini memang mau nggak mau harus dinaikin harga. GGRM sudah menaikkan harga jual pada bulan Juli dan September 2022. Oh, udah naikin ya. Kenaikan harga tersebut belum tercermin dalam laporan keuangan perseroan paruh pertama tahun 2022. Kami akan berlanjut menaikkan harga jual yang akan ditentukan kemudian. Oke, jadi ini akan terlihat di laporan kuartal keempat ya. Naik harganya bisa berapa banyak, tapi masalahnya 2023 tahun ini cukai naik lagi. Belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2022 masih sama. Kegiatan operasional GGRM ini tidak memerlukan belanja modal yang besar. Ya karena hanya daun yang dilipat atau digulung ya. Mesin, bagaimana mesin? Aku kurang tahu sih mesin soal produksi rokok. Apakah butuh mesin yang canggih atau tidak? Personal akan terus mencari solusi berkelanjutan dalam mempertahankan kepentingan pemangku kepentingan ini. Maksudnya bisa diperjelas dan dipertegas bagaimana solusinya. Kami berupaya mencari keseimbangan, menaikkan harga jual, memperhatikan volume penjualan, kenaikan harga jual di mana kondisi daya beli masih tertekan, beralih dari ke rokok yang lebih berat atau mengurangi jumlah pemberian rokok. Wah ini, ya itulah industri rokok. Berapa target volume penjualan tahun ini? Apa saja yang menghambat? Ya cukai rokok tadi sih, harga sih lebih tepatnya.
Oke, ini nggak usah dibaca karena harga. Dampak inflasi dan kenaikan BBM bagi perseroan. Nah, ini juga nih. Ini bandara prospeknya bagaimana? Ya pasti akan pilih lah bensin atau rokok. Pilihnya kalau yang bukan yang ketagihan belinya BBM. Tapi kalau yang ketagihan mungkin pilihnya rokok. Pembangunan bandara terus berlanjut. Kami menghadapi kendala selama pembangunan berlangsung seperti kendala cuaca. Oke, akhir tahun 2023. Oke, tanya jawab selesai. Jadi intinya selama tanya jawab ya, mereka gudang garam mengalami masalah ya, cukai rokok tadi. Dan mereka naikin harga pun takut. Takut kalau misalnya mereka naikin harga pesaingnya yang menang. Karena konsumen akan pindah dari gudang garam ke brand lainnya. Itu masalahnya di situ. Oke, kita langsung ke historical harga saham. Wow, terjun bebas ya. Ini di 2008-2009 mereka harganya 4 ribuan, terbang ke 2019 menjadi 84.000. Lalu karena ada tarif cukai yang naik terus-terusan setiap tahun selama pandemi dan menggerus laba bersih gudang garam, terjun bebas ke 17.000. 17.525. Wow, ini gawat sih ya. Apakah bisa turun lagi? Tentu saja bisa turun lagi karena ada kenaikan tarif cukai rokok lagi di tahun ini, di tahun 2023. Jadi, maka untuk sementara hindari dulu GGRM. Kemungkinan masih bisa turun lagi sampai ke level mungkin 10.000 kali ya, 15.000, 10.000. Ya masih bisa turun lagi sih ini. Sampai turunnya sampai kapan? Sampai PI rasionya itu mungkin sekitar 10 kali atau 15 kali. Kalau turun sampai 10 kali berarti ini akan berarti harganya bisa turun sampai sekitar 12.000 sampai 15.000. Jadi hati-hati aja. Ini masih bisa turun lagi nih. Karena tahun 2023 makin berat gudang garam. Kita lihat tercermin ya dari laporan keuangan. Ini beban cukai rokoknya menggerus laba brutonya sehingga sisa laba bersih 1,4 triliun. Jadi ya ini masa suram bagi industri rokok lah ya. Dan tidak perokok tidak mau rokok. Contohnya saya ke yang tidak perokok, kalau ditawarin rokok kayaknya nggak mau gitu. Bukan kayaknya sih, memang nggak mau. Oke, mereka rajin bagi dividen ya. Ada yang terakhir 7, 7%, 6%. Ya mereka bagi dividennya rata-rata lumayan lah ya. Kadang ada yang 1%, 2%, ini tergantung harga saham mereka sih sebenarnya. Kalau misalnya harga saham mereka turun, dividen yield bisa tinggi. Tapi kalau misalnya harga saham yang naik, dividen yield bisa turun. Jadi ini tergantung harga saham. Dan terakhir, dividen yield mereka 12% karena harga saham mereka jatuh terus. Kalau mereka harga sahamnya jatuh terus, ini dividennya bisa mungkin capai 20%. Kalau ya, mereka masih bagi dividen 4 triliun tadi. Oh, ini harus bolak lagi. Kalau mereka bagi dividen nih, nggak apa-apa ya terbalik ya 4 triliun. Kalau mereka masih bagi 4 triliun. Tapi masalahnya kan laba mereka kecil. Laba mereka kecil, mereka bagi 4 triliun lagi. Ini berkurang lagi nih ekuitas. Nah, ini pilihan mereka nih, mau kurangin ekuitas atau bagaimana gitu masalah di situ. Jadi ini mereka rajin bagi dividen aja sih infonya. Gitu. Oke, kita langsung masuk kesimpulan. Industri rokok sedang sulit. Rokok sulit. Karena tarif cukai naik setiap tahun. Naik setiap tahun. Lalu naikin harga nggak bisa. Naikin harga produk nggak bisa. Tidak bisa lah ya. Tidak bisa naikin harga produk karena mereka ada pesaing. Karena ada pesaing yang siap menerkam saat gudang garam menaikkan harga.
Jadi nggak bisa, jadi sulit, benar-benar sulit. Eh, Laba bersih akan terus turun, akan terus turun karena tarif cukai naik lagi di 2023. Lalu kalau mereka masih bagi dividen dalam jumlah yang besar dan melebihi laba bersih, jika dividen masih lebih besar dari laba, maka ekuitas akan turun. Jadi ini kerugian bagi investor. Meskipun investor dapat dividen, tapi itu sebenarnya dividen itu bukan hal yang penting. Yang penting itu ekuitas harus terus naik, bukan turun. Ini problemnya di situ. Tidak ada mereka tahu industri rokok itu sedang sulit, tapi mereka tidak ada semacam kayak, oh kita bikin bisnis baru yuk. Gudang garam misalnya mulai bikin teh, bikin susu, bikin jus, atau bikin apa gitu, mereka nggak ada. Tidak ada inovasi ya, inovasi lain selain rokok. Selain rokok. Tapi kalau mereka misalnya punya pemikiran atau punya sesuatu yang di luar akal sehat, misalnya tiba-tiba mereka jual produk konsumsi, contohnya jus misalnya kan, atau apalah ya, bebas lah ya, itu masih bisa menolong gudang garam ya. Mungkin kesulitannya adalah brand gudang garam ini kan identik dengan rokok. Kalau mereka lompat, apakah ada hal yang merugikan atau tidak, itu pertimbangannya di situ. Misalnya gudang garam tiba-tiba jual jus, contoh ya, itu akan merusak brand atau enggak, itu masalahnya di situ. Jadi pertimbangan ini cukup sulit sebenarnya. Kecuali mereka bikin brand baru, tapi gudang garam sebagai induk, dan mereka punya anak usaha jual jus gitu kan, tapi pakai brand baru bisa. Itu masih bisa, tapi ya kita lihat mereka seperti tidak ada produk baru yang bisa di dikembangkan ya. Bandara pun aku pikir juga kurang begitu ini ya, pendapatan dan labanya. Bandara itu padat karya atau banyak karyawan ya, cost-nya tinggi gitu. Jadi untuk meningkatkan omset dan laba sepertinya enggak banget. Jadi ya tidak ada lah ya inovasi produk lain selain rokok. Jadi mereka terima bersih aja, rokok aja terus sampai selamanya gitu kan. Nggak ngerti juga sih. So, kita masuk kesimpulan untuk investasi apakah layak? Tidak ya. Tidak layak investasi untuk saat ini. Layak investasi untuk saat ini. Saat ini ya. Nggak tahu kedepannya bagaimana kalau misalnya ada perubahan cukai rokok berkurang misalnya gitu ya. Berkurang 90%. Wah, tarif cukai rokok berkurang 90%. Mungkin ini jadi bagus. Tapi kalau masih terus naik-naik ya sulit. Dan misalnya perokok menjadi sehat, tenaga menjadi lebih kuat, paru-paru lebih, nafasnya lebih panjang. Nah, itu mungkin bisa merubah alur cerita. Jadi untuk sementara ini gudang garam tidak layak investasi ya. Untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sampai mereka ada perubahan. Apakah ada produk baru atau tidak? Apakah tarif cukai turun atau tidak? Tapi yang paling bagus jika mereka ada produk baru selain rokok. Itu yang bisa meningkatkan bisnis mereka. Mereka harus cari tahu nih, produk apa gitu. Jadi untuk sementara ini gudang garam GGRM jangka pendek maupun jangka panjang dihindari dulu sampai ada berita bagus dari mereka di gudang garamnya dan dari peraturan tarif cukainya juga ya. Kita lihat bagaimana ke depannya. Tapi kalau untuk saat ini hindari dulu. Udah, paling gitu aja soal kesimpulannya. Jangan investasi dulu meskipun mereka drop.
dan PVBR-nya udah murah, tapi PE rasionya masih mahal karena laba bersih mereka itu tipis banget dan akan semakin tipis karena tahun ini tarif cukai itu naik lagi gitu. Jadi hindari dulu GGRM, jangan masuk, kalian cari saham lain aja. Udah paling gitu aja. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada mau request saham apa, kalian tulis juga di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa membantu kalian yang investor pemula untuk belajar ya bagaimana cara menganalisa saham. Bukan hanya analisa garis-garis atau candlestick aja, tapi kalian harus analisa valuasinya, bisnisnya bagaimana, dan lain-lain. Oke, paling gitu aja video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa di video analisa berikutnya. Bye-bye.